warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Ketua Negeri 1 Wakodi, Ibu pengajar praktek, Ibu Haji Fatimah, kemudian rekan-rekan guru, teman sejawat, Ibu Suryani SPD dan Ibu Satriana Ilyas, SPD NPD, kemudian anak-anakku semua, kelas 12 IPA 2, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu program pendidikan guru penggerak. Jadi saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melanjutkan dan membuka kegiatan pendampingan individu ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa qawla wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Ibu pengajar praktek guru penggerak yang saya hormati, Ibu Haja Fatimah Sam, SPD NPD, Ibu calon guru penggerak Ibu Hidrawati SPD NPD, ibu-ibu guru yang sempat hadir dan anak-anakku semua yang sempat hadir yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Bersyukurlah kita kepada Allah karena apapun yang kita lakukan ini, kalau bukan karena berkat dan rahmatnya, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bersyukurlah kita kepada Allah, semua aktivitas yang kita lakukan itu atas kendali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apa saja, dan apa yang kita lakukan itu tentu adalah bagian dari program-program yang kita lakukan. Kali ini ada program besar dari negara, yaitu program Merdeka Belajar, kemudian terus dikembangkan. Di dalamnya ada landasan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian di mana dari filosofi landasan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita terus mengembangkan proses pendidikan dengan mengacu mengembangkan program yang bernuansa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kita sekarang ini berupaya, bangsa kita berupaya untuk merubah paradigma kurikulum kita yang disebut dengan kurikulum prototipe, dan berharap di kurikulum baru ini Indonesia akan segera menemukan kemajuan-kemajuannya. Kita berharap lewat guru penggerak, di mana nanti diharapkan ada sekolah penggerak. Melalui guru penggerak ada perubahan-perubahan proses pembelajaran yang ditemukan. Dalam hal ini saya sebagai pimpinan di SMA 1 Wakodi, ada 2 guru penggerak. Ketika saya melihat aktivitas mereka, saya betul-betul merasa memang ada yang baru, ada nuansa pengembangan pola yang di mana guru itu lebih kreatif, dan di mana anak juga akan terpancing kreativitasnya atas perbuatan kreativitas guru itu. Kenapa itu disebutnya? Karena memang itulah yang diharapkan, bahwa ada
melihat guru itu seperti melihat guru silat yang mengajarkan silat kepada anak-anak dengan serangnya harus bisa melompat. Tetapi guru dalam hal ini guru pengajar pendidikan, dia harus lebih luas. Dia harus lebih membuat anak-anak itu mengembangkan itu dalam profil pelajar Pancasila, di mana poin-poinnya itu membuat anak-anak beriman bertakwa, membuat anak-anak itu tidak melihat ikhlas, sabar, karena hanya itulah modal kita untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan. Selain itu kita kembalikan keserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, dan salah satu waktu dia akan terus berkembang dan terus berubah sesuai harapan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pendampingan satu calon guru penggerak untuk SMA Negeri 1 Wotowi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Nah, jadi kami melakukan hal yang berbeda ya Pak, KS, dan saya akan berdiri Pak untuk mendampingi anak-anak kita, teman-teman kita dalam wawancara. Minta maaf Pak, saya berdiri. Ya, teman-teman guru, anak-anakku sekalian, Bapak Kepala Sekolah. Nah, dalam pendampingan ini ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuan apa itu? Mari kita lihat. Ya. Nah, ini adalah tujuan. Jadi kami melakukan pendampingan satu ini sebelum lokakarya. Jadi itu waktunya 1 minggu sebelum lokakarya dilakukan. Fokusnya adalah refleksi dan diskusi hasil umpan balik rekan sejawat, diskusi tantangan dan pembelajaran penerapan aksi nyata pada modul 1.1 dan 1.2. Pemilihan refleksi KGP memberikan penilaian terhadap hasil refleksi masing-masing KGP. Nah, inilah tujuan kami datang di sini. Ini melihat perkembangan dari calon guru penggerak sampai sejauh mana melakukan sebuah kegiatan. Kita lanjut. Nah, mari kita sama-sama melakukan komunikasi wawancara. Yang pertama, kami akan meminta respon dari calon guru penggerak Ibu Hidrawati. Jadi fokus pendampingan Ibu Hidrawati di sini, bagaimana dia mengamati perilaku, kemudian ada komitmen, kerjasama dan tanggung jawab, serta keaktifannya di dalam melakukan program ini. Jadi untuk Ibu Hidrawati ada 3 pertanyaan untuk Ibu memberikan respon kepada kami. Terima kasih untuk proses yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Kami di calon guru penggerak itu di program pendidikan guru penggerak sudah melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah dan sudah melakukan diseminasi tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara dan juga budaya positif. Ini kami lakukan secara bertahap khusus untuk guru-guru mata pelajaran secara keseluruhan yang ada di SMA Negeri 1 Wotowi ini. Termasuk kami juga sudah mendiseminasi atau mengimbaskan ini kepada stakeholder sekolah lainnya, baik itu staf maupun teman-teman guru di luar dari SMA Negeri 1 Wotowi. Ya, jadi sudah ada beberapa itu yang saya lakukan dan dalam waktu dekat juga akan melakukan
membentuk komunitas praktisi khusus untuk guru-guru di luar dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Kemudian kegiatan penindasan ini kami juga akan lakukan secara bertahap agar apa yang kami peroleh di program pendidikan guru penggerak ini bisa tersosialisasi secara menyeluruh kepada semua, terutama kepada guru sebagai fasilitator yang mendampingi anak di kelas, agar anak juga bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya, dan anak-anak juga bisa kita kembangkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi tidak fokus lagi bahwa pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru, tetapi berpusat kepada peserta didik. Saya kira itu yang sudah saya lakukan selama 1 bulan terakhir. Apa yang menjadi rencana tindakan lanjut pendampingan sebelumnya? Ya, ibu kan sudah memberi jawaban sebelumnya. Ya, silakan. Ya, kalau untuk rencana tindak lanjut yang lalu itu saya sudah realisasikan di bulan kemarin. Jadi kebetulan masih ada Bapak Kepala Sekolah yang mendampingi, dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga selalu memberikan dukungan kepada kami sebagai calon guru penggerak untuk selalu mengembangkan diri, kemudian melakukan perubahan-perubahan di sekolah agar kedepannya sekolah kami bisa semakin maju dan berkembang. Yang nomor satu yang kami tekankan di sini adalah bagaimana budaya positif ini, tanda petik itu diri, tapi semua termasuk guru di dalam proses pembelajaran. Jadi guru juga harus datang tepat waktu, bukan hanya siswa, tapi semua termasuk staf tata usaha yang ada di sekolah kami. Iya, terima kasih. Terima kasih. Responnya bagus. Saya lanjut lagi. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Silakan. Iya, untuk capaian yang sudah kami lakukan, memang beberapa guru sudah mulai melakukan budaya positif yang kami terapkan, yaitu salah satunya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini memang harus betul-betul dikembangkan oleh semua guru mata pelajaran, karena di sini anak diajak untuk bagaimana mereka mengembangkan dirinya, kemudian meyakini nilai-nilai yang mereka sudah susun. Salah satunya misalnya budaya disiplin, jadi selalu datang tepat waktu. Budaya itu akan tertanam di dalam diri mereka, dan mereka yakini sebagai sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan itu kita lihat memang ada perubahan khusus untuk anak-anak yang sudah melakukan atau menyusun keyakinan di kelasnya masing-masing, dan mereka itu merasa nyaman di dalam proses pembelajaran. Karena ketika misalnya sama dengan ada sampah yang berhamburan, karena anak-anak sudah yakin bahwa mereka sudah menyusun keyakinan kelas, maka diharapkan sampah-sampah itu tidak berhamburan lagi, karena ada sanksi yang akan mereka terima ketika misalnya mereka tidak mengikuti atau mengindahkan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Termasuk juga ketika ada anak yang datang terlambat, mereka bisa tetap mengikuti proses pembelajaran, namun mungkin ketika di akhir pembelajaran pada saat jam istirahat, anak itu tidak boleh meninggalkan kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tersebut. Ya, jadi itu yang kami harapkan. Dan kami juga berharap bahwa ke depannya ini program pendidikan guru penggerak yang kami sudah peroleh lewat modul 1.1 dan 1.2, termasuk 1.3 dan 1.4, itu kami bisa juga sosialisasikan di stakeholder sekolah lainnya, termasuk orang tua siswa dan juga komite sekolah, termasuk dinas terkait. Dalam hal ini adalah dinas pendidikan yang berada di Kabupaten Konawe ini. Ya, terima kasih. Masya Allah. Nah, inilah komitmen guru kalian, mana dia bekerja sama dengan kalian, dengan teman-teman guru, dengan stakeholder SMA Negeri 1 untuk yang betul-betul memperbaiki. Mari kita tepuk tangan. Kita pindah ke slide selanjutnya. 1 bulan atau bulan kedua. Nah, di dalam proses yang sudah berjalan di sini, itu juga kami meminta respon dari Ibu Hidrawati SAD NTB. Pertanyaan pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Karena ini kan bulan kedua saya datang. Bulan pertama itu tadi, bulan kedua ya silakan dikembangkan.
untuk proses yang sudah berjalan di bulan kedua ini. Jadi kami juga seperti tadi saya sampaikan bahwa memang program diseminasi ini yang kami lakukan itu akan bertahap. Jadi bukan cuma 1 kali 2 kali karena memang keterbatasan waktu, karena untuk modul yang kami pelajari itu saja itu kurang lebih 5 bulan kami pelajari. Sementara diseminasi yang kami lakukan hanya kurang lebih waktu 3 jam, 2 jam, itu pun tidak efektif untuk menyampaikan secara keseluruhan materi yang kami pahami. Termasuk salah satunya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena ini dia kan memuat semua konten materi yang harus kami sampaikan kepada guru-guru supaya betul-betul paham seperti apa sebenarnya filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, agar itu bisa kami lakukan dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang tidak bisa hanya dalam jangka waktu 1 kali atau 2 kali pertemuan saja itu sudah bisa, maksudnya sudah bisa betul-betul tertanam dan dipahami oleh Bapak Ibu guru semua. Tapi memang dia harus berkelanjutan, dia harus konsisten kami lakukan, dan memang harus ada komitmen dari semua pihak bagaimana kami bisa melakukan perubahan. Ya, terima kasih. Bagus. Jadi yang Ibu kembangkan bulan kedua ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Kan pendampingan bulan ke-1 ya, waktu pertama saya datang siapa? Ya, kalau yang untuk pertama kali pendampingan individu yang lalu itu kan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kalau yang itu kami sudah laksanakan di kelas-kelas, namun memang ini masih perlu lagi kami sosialisasikan kembali kepada guru-guru yang lain, karena memang belum semua guru melakukan keyakinan kelas ini. Ya, makanya saya beritahu bahwa memang ini perlu waktu dan perlu konsisten daripada Bapak Ibu guru semua untuk melakukan perubahan. Jadi tidak bisa dalam jangka waktu langsung kita menyurat simsalabim itu langsung jadi, tapi memang ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan agar yang pertama guru juga harus paham dan siswa juga mengerti seperti apa sebenarnya keyakinan kelas yang akan kami susun sebagai tindak lanjut dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Bagus sekali. Jadi yang terakhir ini, karena ini secara bertahap, berarti Ibu bisa mencapai sebuah target. Target apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Iya, harapan kami bahwa setelah capaian setelah kegiatan ini kami sosialisasikan secara menyeluruh, kami berharap bahwa semua guru mata pelajaran utama yang ada di SMA Wotom itu siap melakukan sesuai dengan tuntutan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, karena kami berharap bahwa kedepannya sekolah kami juga merupakan bisa menjadi salah satu sekolah penggerak dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk melakukan perubahan, ya kapan lagi kita bisa berubah. Makanya di sini kami dituntut untuk memang selalu bergerak dan terus melakukan perubahan. Jadi kami juga sangat dihimbau untuk memang selalu mendiseminasi dan mengimbaskan materi-materi yang kami sudah pelajari dalam 5 bulan terakhir. Dan kami juga kemarin sudah menerima kembali jadwal untuk kegiatan selanjutnya, dan saya melihat itu kurang lebih sampai Agustus baru kegiatan ini bisa selesai. Dan memang butuh waktu karena dari tanggal pertama sampai tanggal Agustus itu non-stop kami diporsir tenaganya, waktunya, pikirannya untuk bagaimana melakukan perubahan di sekolah. Jadi tidak ada kesempatan, dan memang ini sangat luar biasa sekali yang kami peroleh. Ya, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Dan kita sama-sama berdoa supaya guru kalian tetap sehat dan selalu dengan sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ibu, saya berpindah ke slide berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang dipakai sebagai feedback mengamati cara guru penggerak dalam beraksi di SMA Negeri 1. Oh, begini. Pertanyaan pertama,
aksi nyata apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita Ibu Hidrawati SHGMP ini dalam mengikuti program guru penggerak? Silakan. Ya, terima kasih Ibu pengajar praktek calon guru kepada calon guru penggerak. Dalam pengamatan saya selama mereka guru calon guru penggerak ini beraktivitas kegiatan guru penggerak, yang pertama dalam membuat perangkat pembelajaran, mereka membuatnya begitu berhati-hati dan penuh semangat. Sudah hati-hati tapi semangat. Kedua, dari bahan atau bahan ajar yang mereka program proses pembelajaran yang mereka lakukan itu begitu berhati-hati, karena ini menularkan kepada teman-teman. Saya melihat aksinya sudah ada lewat diseminasi, menularkan program guru penggerak kepada teman-teman. Kemudian aksi dalam kelas dari persiapan pembelajaran tadi, mereka membuat kreativitas dalam bentuk video pembelajaran, kemudian menampilkan kepada anak. Dalam kelas mereka membuat supaya anak-anak itu betul-betul siap untuk belajar. Diawali dengan bagaimana saya lihat itu ada program metode, barangkali kalau itu bisa kita sebut metode membuat keyakinan anak-anak di dalam kelas. Ada kesepakatan. Sekali itu yang bisa lihat baik di dalam maupun di luar kelas. Saya Mas, saya. Ya. Pertanyaan kedua Pak Kais, mohon izin. Tadi kan sudah calon guru penggerak kita beraksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, apakah Bapak kepala sekolah melihat ada perubahan yang sangat signifikan pada proses pembelajaran yang dilakukan calon guru penggerak ketika dia menampilkan video-video yang sesuai jawaban Bapak? Silakan. Baik, saya lihat memang ada perubahan-perubahan, utamanya karena ada paradigma guru penggerak itu mengarah kepada filosofi Ki Hajar Dewantara dan kemudian mengarah kepada profil pelajar Pancasila, maka aksi yang mereka lakukan itu jelas berbeda dengan yang kemarin. Itulah perubahan yang terlihat yang dilakukan oleh guru penggerak, karena ada motivasi berupaya untuk bagaimana ada latar belakang proses pembelajaran itu melihat filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana berupaya supaya memunculkan profil pelajar Pancasila. Kira itu saya lihat ada perubahan. Masya Allah, begitu luar biasa calon guru penggerak Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Kais, mohon izin. Perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan calon guru penggerak ketika mengembangkan filosofi Ki Hajar Dewantara, apakah benar-benar Bapak bisa mendeteksi? Ya. Baik, saya melihat bahwa perubahan itu baik dari guru itu sendiri maupun dari para siswa pada titik di mana mereka dalam proses itu terjadi seolah-olah ada persahabatan yang terjadi di sana. Tidak ada semacam ruang-ruang yang membuat terpisahnya, terjadi gapnya antara guru itu dengan siswa. Ini mungkin yang disebut dengan di mana Ki Hajar Dewantara membuat proses pembelajaran zaman dulu itu, guru itu harus dekat benar kepada siswa. Tidak ada lagi siswa merasa bahwa guru itu orang yang ditakuti atau orang yang terlalu disegani, tapi guru bagi mereka adalah guru adalah temannya, guru itu adalah orang tuanya, guru adalah tempat curhatnya,
Itu yang saya lihat dalam yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah ini. Terima kasih. Masya Allah. Sebelum saya berpindah ke pertanyaan berikutnya, mari kita tepuk tangan. Betapa berharganya seorang pemimpin ketika dia mampu menganalisis pergerakan dari stakeholder. Inilah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Oktober. Terima kasih banyak Pak. Nah, kita lanjut. Terakhir ini Pak, mohon izin, saya masih ingin meminta responnya Bapak. Bagaimana hal apa yang perlu ditingkatkan oleh calon guru penggerak Ibu Hidrawati SMNP? Silakan Pak. Baik, ini kepada calon guru penggerak, selain apa yang sudah dilakukan sudah cukup maksimal, saya ingin berharap kepada guru-guru penggerak yang ada di sekolah ini untuk terus memacu diri dan menambah potensi diri, menambah pengetahuan diri, dan tentu membagi kepada teman-teman. Karena bagaimanapun juga tidak harus dimiliki oleh diri sendiri, ilmu yang dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan terus konsisten untuk menularkan ilmunya kepada teman-teman. Tidak hanya itu, bisa dikembangkan sampai ke seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Terus memberikan gambaran, memberikan informasi bahwa guru penggerak itu adalah guru di mana dia akan terus mengembangkan potensi dirinya sebagai seorang guru, dan tidak hanya mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengevaluasi, menilai. Dan itu guru tidak sama dengan dosen. Kalau dosen dia hanya mengajar saja, tetapi guru itu tadi yang mendidik, bagaimana mendidik supaya ada perubahan sikap akhlak kepada anak-anak. Dia mengajar supaya anak-anak itu berilmu. Dia membimbing supaya anak menemukan jati dirinya. Dia menilai supaya anak bisa mendapatkan nilai yang baik. Dia mengevaluasi seluruh proses pembelajarannya supaya antara dia dengan anak betul-betul proses itu dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Teruslah berkembang, memajukan kreativitas diri untuk kita semua, termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan terus menambah pengetahuan-pengetahuan yang kita lagi cari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian dengan teman-teman guru, inilah feedback dari kepala sekolah. Betapa teduhnya kalimat-kalimat responnya dalam membangkitkan kita dalam menjadi seorang agen berubah untuk mengarah pada kualitas generasi 2045. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Dalam mohon izin, saya akan pindah ke slide berikutnya. Calon guru penggerak Ibu Hidrawati SMNP. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ketahui dari respon ibu-ibu rekan sejawat. Pertanyaan pertama adalah bagaimana tanggapan Ibu terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita ini, Hidrawati, selama mengikuti program guru penggerak. Silakan. Ya, terima kasih tentang bagaimana aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Saya selaku rekan sejawat melihat aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak SMA Wotobi, khususnya Ibu Hida ini sudah cukup baik. Ya, di mana beliau setelah mendapatkan informasi dalam proses berada di guru penggerak itu, dia menginisiasinya 2 kali guru-guru mata pelajaran yang lain. Ya,
sehingga kami juga memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Ya. Kami sangat berterima kasih kepada beliau karena bisa berbagi informasi tentang banyak hal, dalam hal ini tentang filosofi dan budaya positif di sekolah. Ya. Namun kami berharap ke depannya ya apa yang beliau peroleh bisa berbagi dan lebih ditingkatkan lagi, kemudian penerapannya lebih konsisten lagi, sehingga semua guru-guru mata pelajaran yang ada di SMA Wotobi benar-benar memperoleh informasi yang positif itu, dan kami juga bisa melaksanakan hal tersebut dalam pembelajaran kami di sekolah ini. Terima kasih. Saya sebagai teman sejawat dari calon guru penggerak Ibu Ibrawati SAG MAG, bahwasanya dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Ibrawati sebagai calon guru penggerak itu sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan supaya kedepannya lebih konsisten lagi sebagaimana apa tujuan yang dicapai sebagai penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 1 Wotobi ini benar-benar dapat dilaksanakan. Dan kami sebagai guru sangat banyak hal yang dapat kita ambil dari guru penggerak ini, bahwa seorang guru itu adalah benar-benar teman dengan muridnya, sama sebagai teman dengan muridnya, dan seorang guru itu tidak emosional, dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru aksi nyata, dari guru penggerak itu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi Ibu mengatakan sudah didiseminasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Nah, apakah Ibu sebagai rekan sejawat calon guru penggerak kita ini ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan di kelas? Nah, mungkin Ibu bisa mendeteksi perubahan itu. Ya, terima kasih kembali kepada Ibu pengajar. Baiklah, pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini, kami dari teman sejawat ya melihat ada perubahan yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini dalam hal ini dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru penggerak teman sejawat kami ini, kami melihat sudah berpihak kepada murid, ya, sudah berpihak kepada murid. Salah satunya yaitu bersama-sama calon guru penggerak dan siswa-siswa yang berada di kelas membuat dan merancang keyakinan kelas, ya, di mana siswa secara aktif menyusun peraturan-peraturan yang akan mereka lakukan. Nah, sehingga mereka, dalam proses belajar mereka nyaman dan mereka yakini bahwa apa yang mereka susun itu dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak menjadi beban, namun untuk menyamankan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian juga salah satu dari materi pembelajaran yang diampu oleh calon guru penggerak kami di SMA Wotobi ini, kami melihat benar-benar sudah berpihak kepada siswa, karena ada salah satu materi pembelajaran yang diajarkan dalam hal ini dalam memberikan tugas kepada siswa untuk melaksanakannya itu. Tugas itu tidak seragam lagi dalam mereka mengungkapkan, dalam melakukan, namun sudah beragam. Dalam hal ini ada
beliau mengarahkan bahwa tugas itu bisa dilaksanakan dan melaksanakan dalam bentuk puisi, dalam bentuk drama, dalam bentuk nyanyian, ya, sehingga benar-benar mengungkapkan bakat dan kemampuan siswa dalam pembelajaran tersebut. Tidak seperti yang dilakukan selama ini, bahwa satu tugas seragam semua dalam bentuknya. Namun apa yang dilakukan guru penggerak ini sudah mulai berpihak pada siswa dan mengungkapkan apa sebenarnya yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Ya, ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tidak menganut teori tabula rasa. Ya, saya kira sekian dulu pertanyaan ini. Bahwasanya kalau saya melihat sebagai teman sejawat daripada calon guru penggerak ini, proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas yaitu berpihak kepada murid. Salah satunya kita bisa lihat melalui penyusunan keyakinan kelas, di mana murid secara aktif menyusun peraturan yang akan mereka sepakati dan yakin untuk mereka laksanakan. Di samping itu bahwa seorang siswa ketika diberi tugas mereka tidak tertekan, ya. Jadi guru penggerak bisa memberikan contoh kepada kami pada guru SMA Wawotobi ini, bahwa seorang guru itu tidak menganggap di dalam kelas itu sebagai lawan, ya, tetapi mereka menganggap bahwa murid itu adalah sebagai teman, ya, sebagaimana penerapan daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan untuk sebagai budaya positif di sekolah kita nantinya benar-benar akan terlaksana. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gerakan aksi nyata dari calon guru penggerak begitu terdeteksi. Bu Nisi, Ibu rekan sejawat calon guru penggerak, kami masih punya satu pertanyaan. Apakah Ibu mendapat inspirasi dan motivasi dari aksi nyata yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak di Grawati Sagenpede? Ya, silakan. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaan yang diberikan. Ya, saya akan dalam hal aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak di SMA Wawotobi, bagi saya selaku guru mata pelajaran lain, saya sangat-sangat terinspirasi. Ya, saya sangat terinspirasi apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak ini. Ya, inspirasi apa yang saya peroleh? Salah satunya saya akan mengikuti jejak guru penggerak yang sudah dilakukan oleh guru penggerak, yaitu menyusun keyakinan kelas dalam pembelajaran saya. Saya akan mengarahkan kita bersama-sama dengan peserta didik untuk menyusun keyakinan kelas yang siswa yakini pada pembelajaran saya bisa mereka lakukan, bisa mereka laksanakan tanpa harus terbebani, tanpa menganggap itu adalah beban, sehingga dengan aturan ini mereka bisa nyaman dalam belajar, kemudian mereka senang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang saya lihat dari salah satu materi pembelajaran yang disajikan oleh calon guru penggerak yang saya sudah jelaskan tadi pada pertanyaan sebelumnya, saya juga terinspirasi dari situ, ya, bahwa siswa itu sudah memiliki bakat masing-masing, sehingga kita sebagai guru tidak harus kita patok bahwa ketika mereka harus mengungkapkan apa yang kita tugaskan kepada mereka tidak harus seragam, namun beragam. Apalagi saya selaku bahasa Indonesia
Ya, saya terinspirasi dari situ bahwa salah satu materi atau mungkin tugas yang akan diberikan bisa saya tugaskan mereka ungkapkan dalam bentuk puisi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada, dalam bentuk drama, dalam bentuk pantun, atau mungkin dalam bentuk karangan bebas, ya, sehingga siswa itu merasa bahwa apa yang dia miliki bisa dia ungkapkan tanpa harus sama dengan siswa yang lain, ya, sehingga filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah diimbaskan oleh calon guru penggerak di SMA Saputo ini kami akan tiru dan kami akan juga laksanakan. Namun kami berharap masih ada lagi informasi-informasi ke depannya sehingga kami bisa lebih menambah pengetahuan dan dalam pembelajaran bisa kami terapkan. Ya, sehingga antara kami guru dan siswa adalah sahabat, bukan lawan, namun akan menjadi rekan di dalam kelas. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kalinya Bu, bahwasanya selama aksi nyata dari calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Wowotobi ini, saya sangat terinspirasi. Ya, yang pertama bahwa nantinya kita sebagai guru itu akan melakukan penyusunan keyakinan di kelas secara bersama-sama dengan peserta didik agar mereka dapat merasa nyaman dan senang dalam belajar di kelas dan juga akan mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada murid. Yang kedua, bahwa sebagai seorang guru, saya terinspirasi bahwa sebagai seorang guru harus kreativitas, ya, baik dengan IT pada saat pembelajaran, model-model pembelajaran dan metode yang digunakan dari guru penggerak itu sangat termotivasi dan terinspirasi bagi guru di SMA Wowotobi. Yang ketiga, bahwa dengan adanya motivasi dan model pembelajaran di kelas itu dapat terinspirasi juga kepada siswa bahwa siswa bisa berkreativitas di kelas. Jadi itu mudah-mudahan kedepannya nanti calon guru penggerak bisa memberikan ilmu yang lebih banyak lagi supaya pembelajaran kita berbudaya positif di sekolah benar-benar dapat terlaksana sebagaimana penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tujuan daripada calon guru penggerak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perilaku dari calon guru penggerak, kemudian terdeteksi melalui feedback rekan sejawat. Nah, kebahagiaan terbesar bagi kami karena bisa merasakan ada motivasi dan inspirasi dari calon guru penggerak Ibu Hidrawati. Ke depan ingin juga seperti Bu Hidrawati. Ini harapan program pendidikan guru penggerak. Tepuk tangan dulu. Jadi mohon izin, kami akan pindah slide berikutnya. Memposisikan murid dalam ekosistem belajar. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi murid-murid saya itu adalah subjek sekaligus objek dalam belajar. Jadi mereka harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus dapat mengarahkan mereka dan mengikutsertakan mereka dalam setiap tahapan yang kita lakukan. Jadi tidak terfokus bahwa semua kegiatan pembelajaran itu didominasi oleh guru, tetapi bagaimana siswa itu dapat berkreasi agar mereka dapat memunculkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, agar nilai-nilai positif yang ada dalam diri mereka itu dapat berkembang sesuai dengan
apa yang menjadi cita-cita pendidikan kita menuju profil belajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Ya, terima kasih. Iya, mohon izin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perubahan apa yang Ibu Hidra rasakan dalam hal interaksi dengan murid atau siswa? Perubahan yang saya rasakan dalam hal interaksi dengan murid-murid saya, itu anak-anak itu semakin termotivasi untuk mempelajari hal-hal yang baru yang belum mereka ketahui. Jadi ketika saya memberikan mereka pembelajaran, kemudian memberikan mereka kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya, disitulah saya menyadari bahwa ternyata anak-anak ini memiliki potensi dan bakat yang betul-betul sangat memadai, namun selama ini mungkin belum tersentuh, ya, dan belum dapat kami gali. Nanti setelah kami mempelajari tentang bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memang mendekati anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samania, maka disinilah saya pahami bahwa mereka memang harus benar-benar dapat kita kembangkan sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Terima kasih banyak Hidra. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mengembangkan citra, rasa, dan karsa dari siswa-siswa sekolah? Iya, terima kasih. Agar kami dapat mengembangkan cita, rasa, dan karsa anak dalam pembelajaran, maka kita harus dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan berbagai model yang variatif. Kemudian kita dapat mengembangkan potensi-potensi anak ini dengan sendirinya. Karena kalau kita melakukan pembelajaran dengan model yang begitu-begitu saja, itu malah menjadikan anak itu menjadi jenuh dan bosan dengan muatan materi yang kita berikan. Tetapi ketika kita memberikan model yang bervariasi, kemudian dipadu dengan berbagai game dalam pembelajaran, maka otomatis akan memicu daya nalar anak untuk bagaimana mereka bisa semakin berkembang dan semakin kreatif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Ya, terima kasih banyak Bu Hidra. Mohon izin, masih ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana respon murid Ibu Hidra ketika Ibu Hidra meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk perubahan yang sudah Ibu Hidra lakukan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bulan lalu? Silahkan Ibu. Anak-anak murid saya itu, jadi mereka itu sangat merasa senang karena melalui umpan balik atau refleksi yang kami lakukan di setiap sesi pembelajaran, itu anak-anak dapat secara bebas memberikan umpan balik terhadap apakah proses pembelajaran yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan harapan mereka, atau masih ada hal-hal yang mungkin perlu kami perbaiki lagi dan kami kembangkan lagi agar mereka betul-betul dapat memahami apa yang kami sampaikan kepada mereka, dan tidak terfokus hanya kepada guru saja sebagai satu-satunya sumber belajar bagi mereka, tapi memang mereka lebih berkreasi dan lebih berinovasi sesuai dengan muatan materi atau konten materi yang kami sampaikan kepada mereka. Ya, jadi mereka sangat senang dan memang sangat termotivasi untuk belajar hal-hal yang mereka belum pahami. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kami. Bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Ibu Hidra mendapatkan umpan balik dari siswa Ibu Hidra? Ya, jadi saya setelah mendapat umpan balik dari siswa itu saya sangat merasa senang sekali karena mendapat respon positif dari mereka, dan saya bisa kembali mengevaluasi diri tentang apa yang memang betul-betul harus saya berikan kepada anak-anak saya agar pembelajaran yang saya berikan itu betul-betul bermakna bagi mereka, dan pembelajaran yang saya berikan itu berpihak kepada anak-anak didik saya. Ya, terima kasih. Iya, Ibu Hidra, tetap semangat ya. Saya masih ingin meminta responnya. Bagaimana
Ibu Hidra merespon umpan balik dari siswa Ibu Hidra. Ya. Terima kasih. Saya merespon umpan balik yang diberikan oleh siswa saya itu dengan respon positif. Jadi saya akan terus memberikan yang terbaik bagi mereka. Saya akan terus termotivasi untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran saya agar pembelajaran itu betul-betul mereka mudah mereka pahami dengan berbagai cara, teknik, strategi yang saya lakukan. Saya berharap bahwa akan ada perubahan-perubahan yang akan saya lakukan dan betul-betul anak bisa memahami apa yang saya sampaikan kepada mereka, dan itu benar-benar mereka pahami sebagaimana apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Ya, terima kasih. Iya, Ibu Hidra, pertanyaan terakhir ini tindak lanjut umpan balik kepada murid atau siswa. Apa hal yang Ibu Hidra tindak lanjuti berdasarkan umpan balik dari siswa Ibu Hidra? Silakan Ibu Hidra. Iya, jadi untuk tindak lanjut sesuai dengan umpan balik dari siswa itu saya akan melakukan selingan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, jadi ketika misalnya saya menyampaikan satu materi pembelajaran, jadi saya akan menjadi itu dengan permainan sesuai dengan muatan materi yang saya ajarkan pada saat itu. Jadi anak tidak merasa bosan dan jenuh lagi dengan pembelajaran yang seperti itu saja. Apalagi kalau pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jika kami ajarkan hanya dengan materi ceramah saja, maka anak-anak otomatis akan merasa bosan. Tapi ketika kami menyampaikan itu dengan berbagai teknik, strategi, model yang bervariasi, maka mereka akan lebih mudah memahami apa yang ingin kami sampaikan. Ya, terima kasih. Ibu Hidra masih ada sebagai penutup refleksi proses pendampingan. Setelah proses pendampingan hari ini, apa yang membuat hal tersebut menarik ketika Ibu Hidra menyatakan itu menarik? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi proses pendampingan seperti ini itu bisa merefleksi kembali apa yang sudah kami lakukan dalam 1 bulan terakhir. Kemudian kami bisa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari praktek baik yang sudah kami laksanakan. Kemudian kami juga berharap bahwa memang kedepannya ini perlu semakin ditingkatkan pendampingan seperti ini, utamanya dengan melibatkan stakeholder sekolah lainnya. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya kegiatan pendampingan ini semakin banyak guru-guru yang terlibat secara langsung dan mereka memahami secara jelas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika mereka semua dilibatkan, otomatis program ini bisa tersosialisasi lebih mudah kepada mereka. Terima kasih. Masya Allah, Bu Hidra, sebagai penutup refleksi pertanyaan terakhir, apa yang sudah baik Ibu Hidra lihat di pendampingan hari ini dan apa yang perlu diperbaiki di pendampingan hari ini? Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi selama saya mengikuti 2 kali pendampingan, di pendampingan pertama itu hanya melibatkan 2 orang siswa dan tidak ada guru, ada rekan sejawat 1 orang, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan CBP. Kemudian di pendampingan ini juga itu guru sudah, teman sejawat yang dilibatkan itu sudah bertambah 2 orang dan siswa juga 5. Kemudian termasuk CGP dengan Kepala Sekolah dan dengan model pendampingan yang berbeda. Dan ini memang hal yang menarik dan memang masih perlu ditambahkan lagi. Jadi kedepannya kami berharap bahwa siswa yang akan mengikuti pendampingan individu ini bisa semakin banyak, termasuk juga guru, agar seperti tadi saya sampaikan bahwa program ini akan lebih mudah kami sosialisasikan kepada rekan-rekan guru maupun siswa yang lain. Ya, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk calon guru penggerak kita, Ibu Hidrawati SAG dan MPD, didampingi oleh
guru-guru kalian. Mudah-mudahan ke depan ini menambah respon dari beberapa guru dan beberapa siswa. Oke, slide yang terakhir adalah terima kasih persembahan kami sebagai pengajar praktek. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi. Dan anakku sekalian tidak merasa bosan bertemu dengan saya dan dapat jadi penggerak, tetap semangat serta rekan-rekan sejawat selalu menerima kedatangan kami. Terima kasih banyak. Allahumma fi bila dari sampai jumpa untuk calon guru penggerak Loka Karya 2.